Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian isi daftar hadir melalui Google Form yang sudah linknya Ibu kirimkan di ruang percakapan Zoom ini ya. Baik, Bu. Sudah semua mengisi daftar hadirnya? Sudah, Bu. Ibu. Baik, sudah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu membuka PowerPoint. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Karena pembelajaran kita pada hari ini yaitu cerita rakyat. Menurut kalian cerita rakyat itu apa? Menurut saya, Bu, Silakan, Via. cerita rakyat itu adalah cerita zaman dahulu yang diwariskan secara lisan, Bu. Benar sekali. Yang lain juga harus aktif ya. Baik, Yang Bu. buka Baik, kamera, Ibu. silakan buka kameranya. Ya, Bu. Coba ada yang bisa membagi tahu Ibu cerita rakyat yang ada di daerah kalian masing-masing. Saya Bu Indah Dian. Silakan Indah. Jadi di Pagar Alam itu ada cerita rakyat yang berjudul Tiga Dewa Pendiri Jagat Desemah, Bu. Bagus sekali Indah. Ada yang lain? Saya, Ibu. Silakan. Jadi di Bangka itu ada cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Tanjung Penyusup. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk ketiga teman yang sudah menjawab pertanyaan. Baiklah, Ibu akan menayangkan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Sekarang sudah Sudah, Bu. Sudah tampil. memberitahu kalian bahwa pembelajaran kita pada hari ini yaitu cerita rakyat atau hikayat dan juga cerpen. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan juga cerpen. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita rakyat atau hikayat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap daerah yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam. Ibu ulangi lagi, jadi cerita rakyat itu cerita zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan menjadi ciri khas daerah setempatnya. Karakteristik bahasa hikayat. Yang pertama itu menggunakan bahasa klasik, Melayu klasik. Yang kedua banyak menggunakan konjungsi awal. Yang ketiga menggunakan kata-kata arkais atau zaman kuno. Penggunaan bahasa dalam hikayat dan juga cerpen, yang pertama menggunakan majas, penggunaan bahasa yang lebih indah atau kiasan, dan yang terakhir itu penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Adapun nilai-nilai dari cerita rakyat itu yang pertama nilai budaya. Nilai budaya ini diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat dengan ciri khas nilai-nilai budaya masyarakat yang takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Dan yang kedua itu nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat budi pekerti, perilaku atau tata susila yang diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Dan yang ketiga itu nilai agama dan religi. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga dan neraka. Dan yang keempat itu ada nilai pendidikan yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Selanjutnya itu ada nilai estetika, nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni, dan yang terakhir itu nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan
di dalam masyarakat. Adapun karakteristik dari cerita rakyat itu yang pertama kemustahilan. Kemustahilan di sini berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Dan yang kedua itu kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat ditemukan kesaktian pada para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang ketiga itu ada anonim. Anonim di sini berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang karena disebabkan cerita hikayat itu disampaikan secara lisan. Selanjutnya itu ada istana sentris, cerita rakyat yang seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Dan yang kelima itu penyebaran secara lisan, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Dan yang terakhir itu ada tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu dengan adat istiadatnya. Mungkin itu materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ya, Bu. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu, mengenai apa perbedaan yang ada di antara hikayat dan cerpen, dan biasanya ditinjau dari segi yang bagaimana, Bu? Pertanyaan yang bagus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditinjau dari segi bahasanya, hikayat menggunakan bahasa Melayu, tulisannya juga menggunakan kata-kata arkais. Sedangkan cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari segi latarnya, hikayat berlatar lingkungan kerajaan atau istana sentris, sedangkan cerpen hanya lingkungan masyarakat setempat. Dan dari segi jalan cerita, hikayat menggunakan jalan cerita berputar, sedangkan cerpen ceritanya itu tunggal. Dari segi nama pengarang hikayat itu anonim atau tidak disebutkan nama pengarangnya, sedangkan cerpen memiliki nama pengarang. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu, sudah bisa dipahami. Jika semuanya sudah paham, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan masuk ruang break room yang sudah disediakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Jika sudah selesai, keluar dari break Zoom dan masuk ke layar utama Zoom meeting ini. Ada yang Baik, ingin Bu. ditanyakan? Baik, Ibu. Tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Waktu sudah menunjukkan 15 menit, jadi hasil diskusinya kita akhiri. Sudah selesai semua berdiskusi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu memilih kelompok 3 untuk pertama kali memaparkan hasil diskusinya. Dipersilakan Baik, Bu. untuk perwakilannya. Baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Baik, saya Adela Rira Salsabila, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Nah, pada cerita rakyat yang berjudul Bayan Budiman dan Tukang Pijit Keliling, itu terdapat penggunaan bahasa. Yang pertama, kata-kata arkais. Nah, untuk bukti kutipan pada cerita rakyat berjudul Bayan Budiman, yang pertama, perniagaan, yang kedua, hubaya-hubaya, yang ketiga, hatta. Untuk cerita rakyat yang berjudul Tukang Pijit Keliling, bukti kutipannya yang pertama, kejelian, yang kedua, jenak. Nah, penggunaan bahasa yang kedua, yakni menggunakan kalimat kemustahilan atau kesaktian. Nah, pada cerita rakyat yang berjudul Bayan Budiman, bukti kutipannya yakni kemustahilan, meminta nasihat pada burung, tiung, dan bayan. Untuk cerita rakyat yang berjudul Tukang Pijit Keliling, bukti kutipannya yakni kesaktian, peramal darko semakin diyakini orang-orang kampung. Nah, adapun nilai-nilai yang terdapat pada cerita rakyat yang berjudul Bayan Budiman dan Tukang Pijit Keliling. Nah, ada nilai moral yang pertama. Ini terdapat pada cerita rakyat Bayan Budiman. Bukti kutipannya, maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui raja. Nah, untuk nilai agama dan religi juga terdapat pada cerita rakyat yang berjudul Bayan Budiman. Bukti kutipannya yakni, maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk nilai yang ketiga ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini terdapat pada cerita rakyat yang berjudul Tukang Pijit Keliling. Bukti kutipannya yakni darko diyakini orang-orang kampung. Ketepatannya membaca nasib seorang petani, memahami gerak musim-musim. Nah, nilai yang terakhir ada nilai estetika.
Nilai estetika terdapat pada cerita rakyat yang berjudul Bayan Budiman. Bukti kutipannya yakni ada anak raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Mungkin itu saja Bu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, dari hasil pemaparan beberapa kelompok tadi, ada yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok temannya? Saya, Bu. Silakan. Saya perwakilan kelompok 1 ingin memberikan kritik kepada kelompok 3 pada hasil diskusi kelompok mereka. Kita sudah sama-sama membaca soal bahwa kita diharuskan memberikan bukti kutipan pada teks hikayat dan juga cerpen. Tapi pada penggunaan bahasanya, kelompok 3 tidak memberikan bukti kutipan teks tersebut, Bu. Tanggapan yang bagus, Latifah. Ibu nilai semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik, tetapi pada hari ini kelompok 1 lebih bagus dan juga lebih lengkap. Ditambah lagi perwakilan kelompoknya sudah memberikan tanggapan pada kelompok temannya. Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Ibu bagikan di WhatsApp group, tugas individunya kalian kerjakan. Di pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan. Baik, Bu. Baik, Ibu. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah habis ya waktunya, ada yang ingin mencoba memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Miftah. Ya, Bu. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap daerah yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing daerah. Terdapat 6 nilai-nilai dalam cerita rakyat. 1 nilai budaya, 2 nilai moral, 3 nilai agama atau religi, 4 nilai pendidikan, 5 nilai estetika, dan 6 nilai non-estetika. Karakteristik cerita rakyat juga ada di bagian 6, Bu. 1 kemustahilan, 2 kesaktian, 3 anonim, 4 istana sentris, 5 penyebaran secara lisan, dan yang ke-6 tradisional. Gaya bahasa yang digunakan yaitu majas dan memiliki konjungsi di awal kalimat, menggunakan kata-kata arkais atau zaman kuno, dan menggunakan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Itu, Bu, kesimpulan untuk materi pada hari ini. Kesimpulan yang baik, Miftah. Karena pembelajaran kita sudah habis ya, jadi kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat terus belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu izin keluar duluan ya. Ya, Ya, silakan. Bu. Iya, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu.